Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum pengolahan data ekonomi kali ini, kita akan mencoba praktek mengenai dummy variabel. Kita akan prakteknya menggunakan software Stata. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu dummy variabel. Oke, jadi sebenarnya dummy variable atau variable dummy adalah variabel yang merepresentasikan kuantifikasi dari variabel kualitatif. Oke, misalkan jenis kelamin, pendidikan, lokasi, situasi, musim, dan juga kualitas. Jadi dalam suatu regresi itu terkadang kita juga memasukkan variabel-variabel yang sifatnya adalah kualitatif. Seperti misalkan jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau kita masukkan ke dalam model regresi, ini akan sulit. Nah, oleh karena itu kita perlu bantuan dari suatu variabel yang di dalamnya itu dapat kode dari jenis kelamin itu sendiri, atau dengan kata lain kita kuantifikasi dari variabel kualitatifnya yang kita namakan sebagai variabel dummy. Kita namakan di sini ada sebagai variabel dummy atau variabel bonekanya. Begitu. Nah, kemudian aturannya di sini adalah jika data kualitatif tersebut memiliki M kategori, maka jumlah variabel dummy yang dicantumkan di dalam model adalah M-1. Kemudian kesimpulan yang diambil itu dari keberadaan variabel dummy di dalam model adalah perbedaan nilai antar kategori yang bersangkutan. Kemudian variabel dummy itu sering juga disebut sebagai variabel boneka, binary, kategorik, atau variabel dikotom. Variabel dummy itu memiliki nilai 1 atau D sama dengan 1 untuk salah satu kategori dan lainnya adalah 0. Gitu. Kemudian untuk yang kategori yang sama dengan 1 itu digunakan untuk kategori yang muncul dalam estimasi atau dalam modelnya, dan yang nilainya 0 itu adalah sebagai kategori rujukan atau referensi atau sebagai benchmark-nya. Oke. Kita mulai dari contoh pertama, yaitu adalah model dummy dengan konstan. Model dummy dengan konstan. Kita memiliki sebuah kasus, ini kasusnya adalah kasus menserian model, yang mana membahas mengenai return to education. Jadi return to education-nya di sini representasinya adalah upah. Jadi kita akan mengestimasi model seberapa besar pengaruh dari education terhadap upahnya. Kita sudah punya data di sini, datanya dalam extension DTA atau extensionnya defaultnya dari data. Data di sini adalah wage1_r. Teman-teman mahasiswa bisa membukanya di data yang sudah di-share. Nah, kemudian di situ ada banyak variabel sebenarnya di dalam data ini. Tapi yang akan kita gunakan hanya beberapa, yaitu di sini ada LWage atau log wage, kemudian female, male, eduk, expert, dan expert SQ, yang mana female ini adalah jenis kelamin bernilai 1 apabila jika dia female atau perempuan. Kemudian yang 0 adalah laki-laki atau male. Kemudian di sini kita juga punya variabel namanya male. Male ini sebenarnya hanya kebalikan dari female. Kemudian eduk adalah years of education. Expert adalah years potential experience, dan expert SQ adalah experience kuadrat. Oke, kita coba mulai. Pertama, kita buka statanya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan datanya, kita import datanya dengan cara yang paling sederhana, yaitu adalah dengan drag data. Jadi di sini adalah file DTA-nya, kemudian saya tarik, saya drag, dan saya taruh di dalam stata. Seperti ini, kita lepaskan tadi. Sudah otomatis akan masuk ke dalam stata. Variabelnya ada banyak di sini, ada LWage, eduk, expert, sampai yang terakhir adalah male.
ada region, dan lain-lain. Oke. Pertama-tama kita coba tab dulu untuk variabel yang female. Tab female. Female. Jadi yang bernilai 1 di sini adalah untuk yang perempuan atau female. Di sini terdapat 47,9% adalah female, sedangkan yang lainnya 52% adalah male. Gitu. Kemudian kita coba tab juga yang variabel male. Hasilnya akan sama sebenarnya. Hanya saja kodenya ini dibalik. Yang satu tadinya adalah female, kemudian yang satu menjadi male. Ya, sama-sama persis sebenarnya. Hanya saja yang ini jadi male. Oke, kemudian kita coba regress. Kita regress langsung semuanya. Dependennya adalah wage, wage. Kemudian di sini ada female, male, ada juga eduk, ada expert, dan terakhir adalah expert SQ. Oke, hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil regresinya. Kemudian di bawah regresinya ada keterangan note. Ada keterangannya, note, male omitted because of collinearity. Kalau kita lihat di sini, male-nya ini koefisiennya ada 0, dia tidak muncul dalam hasil estimasi. Ya, jadi dia terkena isu yang namanya collinearity. Nah, collinearity atau berhubungan dengan siapa? Ya, dengan variabel female. Karena sebenarnya female dan male ini adalah variabel yang sama, tetapi hanya dibalik kodenya. Oleh karena itu, dia terkena isu ini. Nah, caranya supaya dia ini female-nya itu tidak omitted, ya, karena tadi sebenarnya secara peraturan, jika data kualitatif memiliki M kategori, maka jumlah variabel dummy yang dicantumkan adalah M-1. Kita punya dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan di dalam jenis kelamin. Nah, ada dua kategori. Kemudian yang akan muncul di dalam model itu biasanya adalah M-1. Jadi 2-1. Nah, kita balik lagi ke stata. M-1 kita tadi kan berarti male dan female kita masukkan semuanya keduanya. Oleh karena itu kita bisa hilangkan salah satunya. Kita hilangkan yang male-nya. Kita hilangkan variabel male, kemudian kita coba regress lagi. Nah, di sini sudah tidak ada keterangan collinearity. Tidak ada variabel yang teromit atau terhilangkan dari regresi. Hasilnya tidak omitted karena tadi kita mengikuti peraturan M-1. Interpretasinya sendiri bagaimana? Interpretasinya di sini, ingat, satu itu untuk female dan 0 adalah untuk male atau laki-laki. Ya, jadi yang muncul di sini ini adalah koefisiennya untuk female. Gitu. Jadi yang kita baca terlebih dahulu adalah untuk female. Ya, tandanya di sini koefisien negatif. Nah, ya, berarti interpretasinya adalah rata-rata perempuan itu memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Karena ini negatif. Kalau hasilnya nanti positif, berarti rata-rata upah perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi karena negatif, berarti rata-rata upah perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah, lebih rendahnya itu seberapa? Ya, sebesar koefisien ini. Atau sebesar sekitar 33,7% dari laki-laki. Seperti itu. Ya, jadi ada pembandingnya. Kita membandingkan female dengan male. Ada perbandingannya. Ya, oleh karena itu, tadi kesimpulan yang diambil dari keberadaan variabel dummy adalah perbedaan nilai antar kategori yang bersangkutan. Nah, di sini ada perbedaan nilai, perbedaan upah, itu sebesar 33,7% atau 0,337. Dan hasilnya di sini signifikan, berarti perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan itu adalah
secara statistik signifikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dengan model dummy yang tanpa konstan. Jadi model dummy tanpa konstan itu kita akan menghilangkan ininya, menghilangkan variabel konstan yang muncul di dalam model regresi. Ya, kalau kita tanpa konstan, itu syarat M-1 yang tadi kita bisa hilangkan. Jadi kita bisa masukkan seluruhnya. Ya, kalau di sini tadi female, male, itu dia teromit. Nah, kalau untuk supaya dia tidak omit sebenarnya bisa, yaitu dengan cara konstannya ini kita hilangkan. Konstannya ini kita hilangkan dengan cara diberi opsi no cons atau no constant. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya seperti ini, female, male, ya, male-nya tidak teromit lagi. Male-nya tidak teromit lagi, karena apa? Karena dia sudah tidak ada konstannya. Kalau yang di atasnya ini masih ada konstannya. Tuh. Nah, kemudian perbandingannya antara yang dengan konstan dan tanpa konstan. Jadi sebenarnya kita harus memilih yang mana. Ya, sebenarnya kita bisa lihat di sini berapa sih upah real dari perempuan. Jadi untuk melihat upah real dari perempuan, terutama ini pakai yang dengan konstan tadi, dengan konstan berapa sih sebenarnya? Oke, tadi kan upah female itu sebenarnya lebih rendah, ya, lebih rendah, sebesar 33,7%. Gitu. Nah, berapa upah realnya? Nah, upah realnya bisa kita hitung, yaitu dengan cara mengkurangkan konstan dengan variabel female, yaitu 0,39, konstannya adalah 0,39, yang kita kurangkan dengan nilai koefisien dari female. Itu. Hasilnya adalah 0,053. Oke. Sekarang coba lihat hasil female tanpa konstan. Jadi ini ada dua hasil estimasi yang dengan konstan dan tanpa konstan. Untuk yang female tanpa konstan, hasilnya di sini koefisiennya adalah 0,053. Hasilnya sama dengan pengurangan antara konstan dikurangi dengan female, yaitu 0,53. Jadi sejatinya konstan di sini itu adalah koefisiennya punyanya si male. Nah, kalau kita lihat konstannya adalah 0,39. Nah, kalau di sini untuk variabel yang lainnya, untuk model estimasi yang tanpa konstan itu male-nya adalah 0,39. Ya, sama persis dengan hasilnya yang ada di female. Sama persis hasilnya yang ada di regresi yang dengan konstan. Seperti itu. Nah. Kemudian pilih yang mana regresinya dengan konstan atau tanpa konstan. Sebenarnya ini adalah justifikasi dari penulis. Ya, yang mana tanpa konstan ini biasanya lebih mudah dijelaskan jika variabel dependennya itu bukan dalam bentuk logaritma atau dependennya atau independennya juga dalam bentuk logaritma, itu akan lebih mudah untuk interpretasi. Tetapi umumnya lebih banyak peneliti yang menggunakan dengan konstan karena kita bisa melihat rujukannya atau benchmarknya itu sendiri. Okay. Model dummy variable selanjutnya adalah multiple kategoris. Kalau kita tadi hanya ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, ada juga kategori yang lebih banyak, atau multiple kategoris. Ya, misalnya kategori agama, ras, wilayah tempat tinggal, negara, dan lain-lain. Agama ada lebih dari dua, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Kemudian ras juga lebih dari dua. Wilayah tempat tinggal ini misalkan adalah kabupaten atau provinsi, ini bisa lebih dari dua. Negara juga lebih dari dua, dan lain-lain. Nah, dalam kasus yang sama, yang tadi pada persamaan yang sama, kita tambahkan variabel wilayah tempat tinggal. Kita balik lagi ke stata. Di sini ada wilayah tempat tinggal. Nah, wilayah tempat tinggal itu adalah
variabel yang namanya di sini region. Region ini region. Kita coba tabulasikan dulu variabel region. Tab region. Nah, tab regionnya di sini ada 4 kategori. Yang nomor 1 adalah north, 2 south, 3 west, dan 4 ini adalah untuk yang others atau lainnya. Jadi ada 4 kategori atau lebih dari 2 kategori. Oke. Kita coba regress terlebih dahulu seperti tadi. Kita regress. Untuk kita pakai yang dengan konstan saja. Oke, kita regress. Di sini ada LWH, female, eduk, expert, dan expert SQ. Kemudian kita tambahkan variabel region. Nah, variabel region ini adalah kategorikal, yang mana kalau dalam stata kita tambahkan operator i titik, kita tambahkan operator i titik, kita enter, ya, kita enter tadi, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat pada region. Nah, regionnya ini karena kita tambahin operator i tadi, akan muncul di sini ada south, west, dan others. Sedangkan seharusnya ada yang nomor 1. Variabel region tadi ada 4 kategori, kemudian di sini hanya ada 3 kategori. Yang satu yang south itu dia tidak ada karena dia menjadi rujukan atau benchmark. Jadi dia berlaku sebagai nolnya, sebagai yang bernilai 0 di sini. Nah, kita bisa mengubah yang menjadi benchmark, ya. Kalau di sini benchmarknya adalah di south, ya, di north, ya, otomatis yang satu ini di north. Nah, kita bisa mengubah benchmarknya. Misalkan kita ingin mengubah benchmarknya adalah di west. Di west ini berarti kita opsinya operatornya ditambah menjadi base 3. Base 3i dot region. Kita regress, enter. Nah, ini hasilnya. Yang opsi yang 3, kategori 3 west ini tadi sudah tidak ada karena dia menjadi variabel rujukannya sebagai kategori rujukan atau benchmarknya sendiri. Oke, itu adalah yang tentang multiple kategori. Kemudian selanjutnya adalah dummy variable dengan interaksi kategorikal. Jadi dalam model regresi kita itu bisa melakukan sebuah interaksi antar variabel. Ya, interaksi ini diperlukan setiap kali ada alasan untuk meyakini bahwa pengaruh satu variabel independen bergantung pada nilai variabel independen lainnya. Sebagai contohnya, pendapatan antara perempuan dan laki-laki itu diyakini juga ditentukan oleh wilayah di mana mereka tinggal. Jadi tidak hanya independen antara jenis kelamin dan wilayah, tetapi mereka ini ada interaksi antara jenis kelamin dan wilayah di mana mereka tinggal. Oke, oleh karena itu kita memerlukan interaksi antara variabel jenis kelamin dan wilayah. Nah, pada stata simbol interaksi adalah tanda pagar ya, tanda pagarnya 2 di sini. Nah, oke, kita langsung contohnya, kita langsung prakteknya. Jadi dengan komen yang sama, Nah, di sini. Untuk yang regionnya kita hapus, kemudian kita interaksikan di sini email variabel jenis kelamin dengan tanda pagar dengan variabel region. Nah, regionnya tidak perlu diberikan operator lagi. Enter, kemudian di sini hasilnya, di sini. Nah, ini hasilnya untuk yang female tadi, kemudian regionnya lagi. Nah, di sini ada variabel interaksi hasilnya, itu female berinteraksi dengan region. Gitu. Female dengan region. Nah, cara membacanya sendiri bagaimana? Cara membacanya adalah
Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita bisa sebenarnya bisa menampilkan sebenarnya siapa sih yang jadi variabel rujukan atau benchmarknya atau basisnya. Nah, kita bisa perintahkan Stata untuk menampilkan ininya, base-nya dengan menambahkan opsi namanya all base level. Oke, sudah ada all base level di sini. Dan all base level hasilnya ada seperti ini. Jadi female itu basisnya, referensinya adalah yang 0. Yang 0 tadi adalah laki-laki. Dan nilainya di sini ini pasti akan 0 karena sebagai basis. Kemudian regionnya juga yang jadi basis adalah node di sini ya. Nah, kemudian untuk yang interaksi ini juga ada base-nya ya, yang pokoknya yang 00 ini adalah dia sebagai base. Kalau yang tidak ada base-nya yang seperti ini. Ya, ini sebagai base-nya. Kemudian bagaimana cara interpretasinya? Jadi variabel female dan region itu tidak dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya karena maknanya di sini telah berubah karena telah kita interaksikan. Koefisien female dan region sekarang itu menunjukkan efek variabel ketika variabel lain yang diinteraksikan bernilai 0. Variabel female di sini menunjukkan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yang tinggal di node. Kenapa tinggal di node? Karena variabel region-nya di sini yang bernilai 0 adalah yang node. Begitu. Jadi ini adalah perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan yang hanya tinggal di node saja. Itu. Kemudian variabel region itu menunjukkan perbedaan upah antara wilayah-wilayah dengan node bagi laki-laki saja. Kenapa bagi laki-laki saja? Karena yang bernilai 0 di female di sini adalah laki-laki. Jadi ini adalah untuk yang laki-laki. Gitu. Sementara itu, pada variabel female yang diinteraksikan dengan region, maka akan dibandingkan sesuai dengan base-nya masing-masing. Contohnya pada perempuan yang tinggal di South. Perempuan yang tinggal di South, ya ini satu ini female-nya satu, ini maksudnya perempuan. Kemudian kita interaksikan dengan perempuan yang tinggal di South. Gitu. Perempuan yang tinggal di South itu memiliki upah karena koefisiennya negatif, tapi memiliki upah yang lebih rendah sebesar 2,6% dibandingkan dengan laki-laki yang tinggal di South. Dibandingkan dengan laki-laki yang tinggal di South. Gitu. Jadi ini hasil ini itu kita membandingkannya adalah yang sama, yaitu yang sama-sama South tetapi dia adalah laki-laki. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian satu node ya, ini berarti perempuan yang tinggal di node itu akan bernilai 0 dan base-nya 01 node ini 01 node juga bernilai 0 ya. Ini kenapa ini 0? Kalau tadi kan south kita bandingkan dengan south-nya, tapi kenapa ini 0 yang atasnya juga 0. Jadi baik pembanding maupun yang muncul itu sama-sama bernilai 0. Nah, ini karena sudah diakomodir pada variabel female di sini. Ya, karena sudah diakomodir oleh variabel female. Karena variabel female ini sebenarnya hanya untuk yang tinggal di node. Itu perbandingan upah berdasarkan jenis kelamin yang tinggal di node. Sehingga yang di sini sudah 0 dan 0. Gitu. Oke, selanjutnya kalau ini adalah interaksi antara variabel yang kategorikal. Nah, kita sebenarnya bisa juga menginteraksikan dengan variabel yang bukan kategorikal, yaitu continue. Salah satu contoh variabel continue-nya di sini adalah education. Itu variabel edu. Kita coba tag variabel edu.
Oke, variabel eduknya di sini ya dia continue, bukan kategorikal. Ada dari 0 sampai 18 tahun untuk eduknya. Nah, kita akan coba interaksikan jadi female-nya, jenis kelaminnya itu akan kita interaksikan dengan variabel continue yaitu eduk. Variabel eduk. Jadi di sini eduknya kita hilangkan, itu kemudian region-nya kita munculkan lagi. Ya, region. Nah, untuk variabel eduk ini kan adalah variabel continue. Kalau kita enter apa adanya seperti itu, maka variabel eduknya yang kita gunakan, kemudian kita interaksikan itu nilainya akan seperti ini, sangat banyak. Nah, ini karena Stata itu memperlakukan variabel eduk ini adalah sebagai variabel kategorikal. Padahal education di sini adalah variabel continue atau numerik. Nah, oleh karena itu solusinya adalah kita memberikan operator pada komennya, yaitu komennya adalah C titik C itu maksudnya adalah continuous. Variabelnya ini kita memberitahukan Stata bahwa variabel eduk adalah variabel continuous. Itu kita coba enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya. Untuk interpretasinya sendiri juga tidak jauh berbeda, hanya saja dia ininya lebih sedikit kategorinya. Hanya ini saja. Untuk female saja misalkan di sini. Di female. Nah, eduknya ini dia tidak ada 0 satunya karena eduknya adalah variabel continue. Misalkan di sini female kita interaksikan dengan eduk. Kemudian di sini nilainya adalah positif 0,001 atau 0,1%. Yang berarti bahwa perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi, memiliki education lebih tinggi, akan memperoleh upah yang lebih tinggi pula. Seperti itu, karena dia positif. Ya. Kemudian setiap tambahan, kalau kita investasikan lebih rinci, setiap tambahan 1 tahun lamanya pendidikan yang ditempuh oleh perempuan, maka upahnya akan meningkat sebesar 0,1% atau 0,001. Ya, seperti itu. Oke, jadi itulah bagaimana cara praktek, cara melakukan regresi dengan dummy variabel di Stata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.